Sehingga kami percaya bahwa Bapa sekalipun tidak akan menghampiri setiap kali dikuasai oleh kuasa darah kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Semakin lagi kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan karena kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap lebih lagi memuji Tuhan, menerima Tuhan, sama-sama katakan amin. Dari Philadelphia, BC Senior selamat beribadah online. Terpuji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Jangan takut, senyum kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mungkin kita harus tetap jaga distance, tapi kita boleh tetap tersenyum Bapak Ibu Saudara. Gak bisa kelihatan kan, tapi dari mata yang kelihatan. Puji nama Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmatmu.
siap diberi makan rohani yang lebih lagi saat ini? Amin. Siap? Saya bilang Bapak, udah ada firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengundang saudara saya pelayanan Pastor Marta Castillo untuk memberikan semangat buat saudara semua. Sekalipun kita sedang mengalami pandemi corona, tetapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil, amin. Ya, jangan kita lemah, jangan kita takut, tapi jangan juga mencobai Tuhan. Kita tetap ikutin aturan, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan. Saya mohon dengan hormat Pastor Marta Castillo bisa memberikan encouragement, ya, supaya kita semua tambah hari, tambah semangat, tambah mengasihi Tuhan, dan rela berkorban, supaya pada akhirnya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Silakan. Shalom. Hari Minggu. Betul-betul untuk saya ini adalah hak istimewa dan berkat boleh datang ke sini dan menyembah nama Tuhan bersama gereja di sini. Saya akan membaca dari Mazmur 10 ayat 12 sampai ayat 18. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sampai berkata dalam hatinya, engkau tidak menutup. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau yang menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tangannya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakuti. Tuhan kita yang kita melayani adalah Tuhan kuat dan maha kuasa. Tuhan yang bijak, Tuhan yang adil, Tuhan yang melindungi kita dari kejahatan. Mendengar Tuhan hari ini, keinginan kita, hati kita, dan menguatkan hati kita. Memberkati orang-orang Anda dengan kehadiran dan cita Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk gereja ini dan orang-orang yang melayani di sini untuk kehormatan dan kemuliaan-Mu. Memberkati Tuhan Pastor Benny dan Bu Lia dan semua pemimpin di sini. Di dalam nama Yesus, kita berdoa untuk kesehatan dan perlindungan bagi semua anggota di gereja ini dan komunitas lokal. Kita berdoa agar banyak orang bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan, saudara. Kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kembali. Kita mohon, Bapak, urapi kami semua. Engkau tahu bahwa kami sangat-sangat terbatas di dalam menangkap, bahkan untuk mengerti kebenaran firman. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup memberikan sang penolong pada umat-Mu, gereja di tempat ini, supaya mereka semakin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Sehingga di dalam mengikut Engkau, Tuhan, mereka tidak lagi terbuai dengan daya tarik dunia, hal-hal yang sementara. Tetapi Tuhan, mereka melihat bahwa Engkau adalah segala-galanya. Engkau adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menciptakan, dan Tuhan juga yang sanggup membinasakan, bahwa Tuhan yang sanggup mengenapi setiap janji-Mu. Engkau yang sudah menyiapkan tempat bagi gereja-Mu, Tuhan, di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Oleh sebab itu, Bapa, mari Tuhan, urapi kami semua. Singkapkan kebenaran firman-Mu, supaya kami di dalam mengikut Tuhan tidak mengikut Tuhan dengan rutinitas kami, tetapi mata rohani kami boleh memandang kemuliaan-Mu yang hilang gemilang. Sehingga di dalam mengikut Tuhan kami begitu yakin iman kami tidak pernah hancur oleh malapetaka. Iman kami tidak pernah gugur oleh karena kebutuhan kami berkurang. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan adalah segala-galanya yang sanggup menyiapkan semua keperluan kami. Urapi hamba-Mu, Tuhan. Biarlah kebenaran firman yang Kau ingin sampaikan melalui mulut tidak hamba-Mu boleh tertanam dalam hati umat-Mu, Nation Worship Center. Biarlah mereka semua semakin hari semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sudah kenalkan nama saya, Yakub Limanto, dan tentunya saya tidak usah ulang-ulang, tapi saya ingin menyampaikan kebenaran firman supaya saudara semua benar-benar bisa menyadari di dalam mengikut Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan secara rutinitas, tetapi di dalam mengikut Tuhan kita perlu punya satu landasan yang kuat, yaitu kebenaran yang sanggup memerdekakan hidup kita. Kita tidak pernah ikut Tuhan di dalam banyak ikatan, tetapi ketika kita mengerti kebenaran, maka kebenaran ini akan memerdekakan hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan terus menyampaikan berulang-ulang, ya, firman yang Tuhan ingin sampaikan, bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki di dalam kita mengikut Tuhan. Jangan sampai kita masa bodoh ikut Tuhan, tetapi kalau kita mau jujur, setiap firman yang Tuhan sampaikan, kita bisa tangkap bahwa benar. Selama sekian tahun saya ikut Tuhan, ada banyak kekeliruan, banyak kekurangan di dalam kita semua mengikut Tuhan. Oleh sebab itu, tidak cukup minta ampun, tetapi kita mau bangkit, kata Pastor Marta, ya, bangkit. Ya, kita mau terus perbaiki. Semangat kita tambah, supaya pada akhirnya belas kasihan Tuhan tercurah. Puji nama Tuhan. Pagi ini judul firman Tuhan, buta rohani dan buta jasmani di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai kita tidak mengerti, kita cuma mendengar, tapi mari kita periksa di dalam pengiringan kita. Kita semua yakin dan percaya bahwa kita semua melihat. Secara jasmani tidak ada yang buta, tapi jangan sampai buta rohani ini yang kita tidak sadari akan mengakibatkan pengiringan kita kepada Tuhan sangat-sangat menyedihkan. Ya. Oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan kasih, saya ingin mengajak saudara untuk membuka dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Saya akan baca ini kebenaran firman Tuhan, dan di sini ada satu peringatan Tuhan bagi gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ya. Coba ditayangkan di layar televisi Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Firman Tuhan berkata, oh, yang tugas sudah pulang mungkin ya. Oke, saya akan baca. Saudara perhatikan 3 ayat ini, saudara boleh catat, ya. Yohanes 6 ayat 25 sampai 27. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?"
Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan," nah perhatikan, melainkan apa? Karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ayat 27, bekerjalah. Untuk bekerja tidak hanya bekerja, tetapi ada satu perjuangan bagi gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini untuk benar-benar saudara bisa rasakan. Ya, jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya, makanan. Saudaraku, seringkali saya percaya ibu-ibu tahu kalau dapat makanan enak dia simpan supaya bisa bertahan beberapa hari masih bisa dimakan. Amin. Di mana disimpannya? Tentunya di lemari yang bisa menahan itu makanan supaya tidak bulukan, tidak basi, ya, di kulkas. Tapi itu tetap sementara. Amin. Saya waktu itu dibelikan oleh istri saya roti yang saya sukai, hanya bertahan 3 hari, saudara. Dan ketika yang hari ketiga saya udah ingat-ingat, saya kepengen potong itu, saya panggang di toaster dan saya kasih sedikit smoked salmon, ya, untuk breakfast saya. Baru saya buka, tinggal, waduh, sudah warnanya berubah, udah biru-biru, ya, bintik-bintik. Jadi artinya apa? Sudah basi, ya, bulukan. Nah, saudaraku, apa yang Tuhan sampaikan di sini tentunya saya begitu yakin dan percaya ini satu peringatan, dan jangan sampai kita sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih, dan orang-orang yang akan diselamatkan dan diberi tempat oleh Tuhan, jangan sampai kita masa bodoh di dalam mengikut Tuhan. Tetapi melalui 3 ayat ini Tuhan mengingatkan kepada kita, perhatikan di dalam engkau mencari Tuhan. Jangan karena hanya ada hal-hal yang memuaskan daging saudara dan saya, ya, termasuk berkat-berkat jasmani itu semua itu sementara sifatnya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa carilah, bekerjalah untuk ada makanan yang lain yang Tuhan siapkan, yang mungkin banyak anak Tuhan atau gereja Tuhan tidak menyadari makanan yang bagaimana. Bukankah kita ini masih hidup di dalam daging? Jadi kalau karena kita hidup dalam daging dan yang kita cari adalah hal-hal yang memuaskan daging kita. Mungkin secara manusia dengar tidak salah. Tetapi kalau Tuhan menyingkapkan ini, mengingatkan, jangan sampai bilang Tuhan migau atau mungkin Tuhan bikin lelucon. Tidak, saya begitu yakin bahwa pengiringan gereja Tuhan, umat Tuhan di hari-hari terakhir, kalau kita mencari Tuhan sama dengan apa yang Tuhan katakan di zaman 2000 tahun yang lalu, di mana orang banyak berbondong-bondong datang mencari Tuhan. Saya percaya kalau saya sebagai pemimpin, ketika saya menjalankan ibadah, banyak orang datang, apalagi orang-orang yang tidak dikenal. Waduh, kita berkata, puji Tuhan, ada banyak orang yang akan diselamatkan, ada banyak orang yang akan terima Yesus. Tetapi kalau kita punya motivasi untuk mencari Tuhan dan tidak benar, jangan sampai kita nanti akan rugi besar. Karena yang kita cari hanya sifatnya sementara. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, carilah, bekerjalah, berjuanglah untuk mendapatkan makanan yang tidak hanya mengenyangkan perut kita, memuaskan daging kita, tetapi makanan yang bisa bertahan, kata Tuhan, untuk hidup yang kekal. Yang percaya katakan, jangan ngantuk ya, masih jam 11 nih. Oke. Jadi saudaraku, mari di dalam mengikut Tuhan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau ingatkan. Ya, jangan hanya ikut Tuhan percaya. Saudara percaya, Tuhan Yesus percaya, amin. Siapa yang percaya dibaptis diselamatkan, benar. Ya, nggak salah itu. Tapi apa berhenti sampai di situ? Kalau saudara yang sudah percaya terima Yesus dibaptis, tapi di dalam menjalani hidup yang masih sisa ini, ingat, itu tidak jaminan loh. Jangan sampai saudara dikelabui dengan kalimat
Percaya Yesus pasti selamat. Siapa bilang percaya Yesus pasti selamat? Kalau engkau tidak mau mengerjakan keselamatan yang kau terima dengan cuma-cuma, artinya gak usah bayar, tetapi ada seorang yang namanya Yesus mengorbankan hidupnya 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, dan engkau sia-siakan itu, jangan sampai kita rugi bahwa keselamatan itu hilang dari hidup kita. Karena apa? Kita tidak menghormati, menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Ya, Filipi 2 ayat 6 berkata, dia tinggalkan tatahnya, dia copot mahkotanya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia turun ke dalam dunia, merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan dia mati di atas kayu salib, taat sampai mati untuk saudara dan saya. Kita harus tahu itu. Makanya di dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan mencela ini orang-orang. Karena apa? Dia cari Tuhan hanya untuk supaya kenyang. Ada mata yang buta. Dari ayat ini saya menangkap, ada mata orang-orang yang begitu banyak berbondong-bondong cari Tuhan. Buta kenapa? Dia melihat Tuhan seperti orang baik. Dia bisa kasih ini kalau kita minta, dia bisa tolongin ini. Tapi dia tidak melihat bahwa dia adalah Allah, Sang Pencipta, yang menciptakan segala-galanya termasuk hidup saudara dan saya, dan dia bisa menyelamatkan, dia bisa juga membinasakan. Jangan sampai itu tidak kita ketahui, sehingga di dalam kita mengikut Tuhan, kita mengikut Tuhan secara rutinitas. Yang penting aku ke gereja lah, yang penting aku bawa korban, yang penting aku kasih perpuluhan, yang penting aku melayani. Saya mau beritahu saudara, kalau itu yang menjadi tujuan hidup saudara, dan tidak ada perbaikan dengan kebenaran firman yang kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 25-27, tidak ada perubahan, terus di dalam mengikuti Tuhan, kita kejar itu berkat-berkat yang bisa orang lain menghargai, karena aku diberkati, aku punya rumah baru, punya mobil baru, ya punya gereja gede dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa hidup kita ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Ingat, jangan sampai kita nanti menanggung itu semua, tetapi periksa hidup kita. Apakah di hidup kita mau serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun mungkin kita mengalami kerugian secara fisik, tidak jadi soal. Tapi ingat, upahmu besar di sorga. Jadi saudaraku, kalau Tuhan mengingatkan hal ini, saya akan menyampaikan satu kebenaran yang Tuhan sampaikan. Kalau hal ini tetap menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya di dalam mencari Tuhan, hanya ingin mencari berkat Tuhan dan lain sebagainya, saya mau beritahu, tidak ada bedanya kita ini sebagai gereja Tuhan dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Dia juga sama carinya. Dia kepengen rezekinya dipanjangkan, umurnya, ya toh, ditambahkan kesehatannya, berkat-berkat, kedudukannya. Enggak beda jauh lah. Orang dunia juga cari itu. Bahkan orang dunia lebih kalau kita lihat lebih gila lagi. Dia rela korbankan segala-galanya untuk itu. Ya pergi ke dukun lah, mungkin ke orang berilmu lah, tanya bagaimana supaya saya bisa, ya, jabatan saya bisa bertahan lama, saya bisa menang dalam bertarung dan lain sebagainya, dia korbankan. Tapi kita sebagai pengikut Tuhan, kita harus tahu siapa itu Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan sebagai orang baik saja yang bisa menolong saudara tapi tidak bisa menyelamatkan. Kita harus tahu, karena Tuhan bilang kamu datang bukan karena kamu melihat tanda, tapi karena perutmu kenyang. Kita mau melihat bahwa ada mata yang tidak berfungsi di sini. Dan kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, celingkan mataku. Bukan mata jasmani, tapi mata rohani, supaya aku bisa memandang kemuliaan-Mu. Bahwa Engkau bukan hanya Tuhan yang hanya bisa memberkati secara jasmani, tapi Engkau Tuhan menyiapkan segala kebutuhanku. Dan Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan jiwaku, rumah tanggaku, dan anak-anakku. Itu yang perlu kita tahu, ya. Itulah sebabnya saudara, kalau kita terus
Di dalam mengikut Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita punya motivasi hanya untuk menyenangkan daging kita. Ingat, kita tidak beda jauh dengan orang dunia. Ya, karena Matius 6 ayat 32-33, coba saya cepat pulang saja ini. Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Kalau kita tetap beribadah kepada Tuhan seperti 2000 tahun yang lalu orang banyak berbondong-bondong mencari Tuhan, dan ternyata Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 32-33, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara itu mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Kita seringkali tidak sadar dalam mengikut Tuhan, kita putar balik ini firman Tuhan. Seperti ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu. Ada kata dahulu, ada kata utama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Jangan semuanya yang kau butuhkan, kau cari. Dan kau bungkus dengan kebenaran firman Tuhan. Karena aku cari Tuhan, Pak. Karena aku berdoa kepada Tuhan, Pak. Karena aku melayani Tuhan, itu bungkusnya bagus banget, kayak bungkus kado. Tapi di dalamnya Tuhan tidak suka. Karena apa? Karena kita mengutamakan apa yang kita butuhkan. Amin. Kita tidak pernah mengutamakan Tuhan yang memberikan keselamatan dan bisa memberikan hidup. Bukan hanya hidup sementara, tapi hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita perlu periksa. Jangan sampai di dalam kita mengikut Tuhan, kita terus begini. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau ini tetap terjadi di dalam kita mengikut Tuhan, kita hanya merengek Tuhan, sembuhkan saya, Tuhan berkati saya, tolong saya, kasih pekerjaan saya, kasih jodoh yang baik, ya kasih saya umur panjang, kita nyanyikan happy birthday dan lain sebagainya. Tetapi ternyata saudara dan saya memiliki mata rohani yang buta, sehingga kita tidak sadar bahwa kalau kita menginginkan ini semua dan kita dapatkan, kita menempatkan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan bermusuhan dengan Allah. Dari mana Bapak tahu? Kita buka Roma 8 ayat 5 sampai 8. Saya akan baca. Roma 8 ayat 5 sampai 8. Perhatikan ini. Kalau ini yang saudara kejar, ya, di dalam mengikut Tuhan. Alkitab berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging, kita mengaminkan, kita masih hidup dalam daging. Amin. Kalau saudara ditempelin sakit, dicubit sakit, amin. Dikata-katain sakit hati, kita masih hidup dalam daging. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau kita nggak punya duit, nggak punya kerjaan, nggak punya makanan, ya nggak punya kendaraan, itu yang kita pikirkan. Dan kita datang kepada Tuhan, kita minta. Dan banyak orang berkata nggak salah. Dan Alkitab berkata memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau mata kita secara jasmani melek, tapi mata rohani kita buta di hadapan Tuhan, kita yang cari, yang ini yang kita cari. Seperti dia mencela orang banyak. Kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda, berarti mata rohaninya buta. Tetapi karena perutmu kenyang. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut. Mungkin saudara bingung, apa iya keinginan daging adalah maut? Saudaraku, ada kebenaran firman Tuhan berkata begini. Tuhan bilang, buat apa kamu dapatin seluruh dunia ini dengan segala kemewahannya, keindahannya, tetapi jiwamu binasa? Buat apa? Jadi jelas sekali di sini ayat 6 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Sampai di sini saya potong dulu. Kalau di dalam kita mengikut Tuhan seperti orang banyak berbondong-bondong cari Tuhan, ya toh, dan Tuhan menjawab, kamu cari aku bukan karena kamu lihat tanda, tapi karena perutmu kenyang. Kebutuhanmu dipenuhi semua. Dan itu yang menjadi motivasimu untuk mencari aku. Dan Alkitab berkata, kalau itu yang ada di dalam benak kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan,
Jangan sampai pada saat kita bertemu Tuhan, dia bilang, enyah dari hadapanku, aku tidak mengenal kamu, pembuat kejahatan. Ya, sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah. Karena ia tidak takut kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saya mau tanya, masih mau cari berkat? Kebutuhanmu yang bisa menyenangkan dagingmu? Atau kita sekarang menyadari, oh iya, kalau begitu ternyata selama aku ikut Tuhan dan motivasiku untuk mencari Tuhan hanya ingin diberkati Tuhan, dan kita tidak melihat bahwa Tuhan itu bukan manusia yang kita anggap hanya baik untuk bisa memenuhi segala kebutuhan kita, tapi dia Allah yang memiliki surga dan langit dan bumi. Dia yang menciptakan segala-galanya, dan dia berjanji dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya kalau kita bisa mengerti. Itulah sebabnya saudaraku, ya, di dalam 1 Timotius 4, coba buka 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Apa yang firman Tuhan katakan? Ibadah kalau tidak ada yang nyinggung bahwa oke-oke aja, yang penting datang kepada Tuhan, datang ke gereja, kasih korban, kasih perpuluhan, tapi sebetulnya saudara tidak pernah menangkap kebenaran yang memerdekakan hidup saudara. Ini yang sangat-sangat menyedihkan. Saya akan baca ini saudara. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 10. Saya tidak pernah bosan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan berulang-ulang. Sekalipun mungkin ada yang ngomong, itu lagi yang diomong, itu lagi yang diomong. Tapi kebenaran firman bilang begini, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ayat 7. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Kalau ada janji-janji gombal dan saudara amenkan terus, saudara tahu bahwa bukan ini yang Tuhan mau, tapi saudara amenkan dengan kata lain, bungkuslah dengan rapi, ya, bungkusan yang mahal, bagus, indah, dan orang kalau lihat bungkusnya senang banget tapi nggak tahu dalamnya apa. Ini firman mengingatkan, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Tetapi apa yang harus kita perbaiki kalau kita menerima, mendengar firman Tuhan? Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Kalau saya boleh singkatkan kalimat yang pertama, latihan badani terbatas gunanya, ketika saudara sebagai umat Tuhan datang ke gereja mencari berkat, saya tidak bilang salah, tetapi itu sifatnya hanya sementara. Karena Tuhan bilang latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang kita memiliki mata rohani yang terbuka di hadapan Tuhan, melihat Tuhan itu siapa. Bukan hanya dokter di atas segala dokter. Dia adalah juru selamat yang sudah menyerahkan hidupnya bagi saudara dan saya. Berapa besar kesalahan kita, berapa banyak dosa pelanggaran yang kita buat, tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia tidak perhitungkan itu. Mari kita menyadari. Saya yakin dan percaya kalau saudara dijamah Tuhan melalui kebenaran, kau akan menangis dan berkata, Tuhan, sudah terlalu lama aku hidup dengan kebodohanku, sehingga aku tidak pernah melihat kemuliaan yang kau janjikan dalam hidup saya. Saya teruskan, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji baik untuk hidup ini. Perhatikan ini Tuhan. Apakah Tuhan tidak pedulikan hidupmu hari ini? Peduli banget Dia. Yang penting jangan sampai kita salah nangkep. Jadi baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 9. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Buka hatimu
dengan segala kerendahan hati. Jangan ada yang tersinggung. Kalau sampai saudara mendengar firman dan tersinggung, ini pasti di set ini. Rugi besar. Saudara tidak menyadari bahwa tetap buta mata rohanimu di hadapan Tuhan. Mata jasmanimu melek, tapi mata rohanimu buta. Kau tidak pernah melihat siapa itu Yesus yang berkata. 10. Itulah sebabnya kita berjeripaya. Jadi ibadah itu harus disertai dengan apa? Jeripaya. Ya kalau ibadah jam 6 pagi, aduh, jam berapa saya harus bangun ya? Itu pengorbanan, saudaraku. Itu bukti bahwa kau dan saya mengasihi Tuhan. Saya tidak peduli tidur saya kurang, tapi saya benar-benar mengasihi Tuhan karena Tuhan segala-galanya dalam hidup saya. Saya tidak memuji-muji pelayan Tuhan saya. Dia datang dari New York sampai ke sini. Dia mau membantu, mendukung pelayanan saya, mendukung pengiringan saudara kepada Tuhan. Dan biarlah mereka juga menerima upah dari Tuhan, bukan dari saya. Karena dia mengerti apa artinya ibadah. Jadi itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang, bukan berusaha. Udah berjeripaya, berjuang, mempertaruhkan segala-galanya. Jadi ibadah itu perlu mempertaruhkan segala-galanya. Karena ada hukum yang berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hatimu, segenap hatimu, dan segenap jiwamu, kekuatanmu dan akal budimu. Tuhan mau semuanya, jangan disisain. Tapi kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan cara gitu, pasti bilang, ya kalau ada waktu, ya kalau bisa Bapak Pendeta tolong doain saya. Saya sedang bergumul Bapak, tapi pergumulan itu tidak pernah ending. Karena di dalam bergumul aku salah. Ya, tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan mungkin manusia, pikiran sendiri. Saya ulangi ayat 10, itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh apa? Pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku, periksalah ya. Jangan kita bangga mata jasmani kita benar-benar berfungsi melihat semua. Tetapi ternyata di mata Tuhan kita itu buta. Karena apa? Karena kita mengejar apa yang tidak ada di dalam hatinya Tuhan sebetulnya. Tuhan itu menyediakan semuanya, tetapi kita sering balik-balik. Kita cari untuk kepentingan diri kita dulu, Tuhan nomor 2. Ya. Padahal Tuhan selalu ingin diutamakan. Nah kalau kita balik, kita yang sengsara sendiri, saudara. Puji nama Tuhan. Itulah sebabnya saudara, kalau kita benar-benar mengiring Tuhan, Tuhan itu memberikan hal yang akhirnya kita tidak lagi kepengen. Di dalam mencari Tuhan, cari berkat, cari mujizat, cari apa dan lain sebagainya, Tuhan sediakan semuanya. Ya. Tetapi kalau kita salah di dalam mengikut Tuhan, firman Tuhan itu sederhana. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Ini yang saudara perlu periksa. Kalau ini sampai tidak ada di dalam hidup kita, kita akan merana terus dalam mengikut Tuhan. Ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Tadi saya sudah sampaikan. Bukankah apa yang ada di dalam dunia itu semua adalah kesenangan daging? Ya betul? Ya. Jadi Alkitab berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saya akan sampaikan satu kesaksian. Ada seorang anak masih kecil, perempuan lagi ya. Kalau laki mungkin masih oke. Ini wanita. Dia mempunyai kehidupan yang saya percaya begitu suram, oleh karena ketika dia masih kecil, papahnya meninggal oleh karena kecelakaan. Ya. Apakah kecelakaan naik motor atau naik mobil, saya nggak tahu. Tapi kecelakaan, ya mungkin naik motor. Dalam masih anak ini masih kecil, papanya sudah pergi. Dan sampai usia 8 tahun, mamanya juga nyusul.
oleh karena sakit. Dan dalam usia 8 tahun ini anak kecil perempuan muda ini diasuh oleh kakeknya. Dan kakeknya memberikan semangat kepada cucunya ini, "Nah, kamu harus berjuang, sekolahlah yang benar, supaya kamu pintar, dapat gelar, ya kan, supaya kamu bisa menjalani hidup yang normal, ya, mungkin kamu nanti bisa berhasil dan kamu bisa menikmati hidup." Tetapi kakeknya ini bukan orang kaya, dia hanya punya ladang yang ditanami jagung. Dan anak ini mulai berpikir untuk bisa punya uang, bisa beli jajan, bisa beli sesuatu yang dia inginkan. Ada satu kerinduan dalam hatinya, dia petikin itu jagung kakeknya dan dia jual. Nah, ketika anak ini memetik itu jagung, dia bawa ini jagung cukup berat di dalam satu keranjang. Dan ketika anak ini menjual, perjalanan dari rumah untuk ke tempat di mana dia jual dagangan jagungnya kakeknya ini, itu perjalanannya memakan 1 jam perjalanan jalan kaki. Saudara bisa bayangkan, seorang anak kecil masih kira-kira berumur 11 atau 10 tahun atau 12 tahun, perempuan, dia memikul itu jagung segitu berat untuk mencari uang. Puji Tuhan, saudaraku, di dalam menjalani hidup ini, anak ini mendapatkan bertemu dengan seorang Samaria, orang laki, artinya Samaria ini orang yang baik hati. Ya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes ya, pasal 4, Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Tuhan Yesus pernah memberi perumpamaan, ada orang yang habis dirampok, habis-habisan dianiaya, dan ada 3 orang yang berjalan melalui. Pertama imam, dia lihat dari jauh, "Sorry, aku mau melayani Tuhan, gak ada waktu untuk nolong kamu." Padahal ini orang di pinggir jalan mengeluh, menderita, menjerit, sakit sekali. Yang kedua, lewatlah seorang yang namanya Lewi, pelayan Tuhan. Dia juga bilang, "Aku gak mau terlambat, kalau terlambat nanti dimarahin Bapak Gembala. Suruh ibadah jam 11, nanti mulai jam setengah 12 karena nolongin orang, jadi gak mau dia." Yang ketiga, seorang Samaria. Begitu dia lihat, dia turun dari keledainya. Dia mendekati ini orang yang habis-habisan dianiaya, digebukin, dirampok, ya, menderita. Dan orang Samaria ini, dia angkat ini orang, dia naikkan di atas keledainya, dan dia bawa ini orang di atas keledainya. Artinya dia yang naik keledai, orang ini bisa dituntun. Tapi ternyata orang yang habis-habisan dipukulin, dianiaya, dirampok, dia naikkan di atas keledainya, dan dia tuntun keledainya ke sebuah penginapan. Dan sampai ke penginapan, dia ngomong sama orang, "Obatin ini orang, rawat ini orang, dan aku taruh 2 dinar. Ya, sekembalinya aku, kalau ada aku kekurangan untuk merawat orang ini, aku akan ganti." Nah, Tuhan tanya kepada orang, di antara 3 orang itu, mana orang yang mengasihi sesamanya manusia? Loh? Orang Samaria. Tuh. Nah, ketika wanita ini bertemu dengan orang ini tahu untuk dia mau korek semua kehidupan anak perempuan muda ini yang masih sangat muda belia, dia tidak bisa datang di situ dan dia ngobrol. Ya, dia pertama dia harus beli dulu dagangannya. Dan setelah dia beli dagangannya, dia mulai ngobrol. Ya, dia tanya, "Nah, sudahkah engkau makan pagi?" "Belum, Bapak." "Oh, kalau begitu aku mau bagi, aku punya roti. Aku mau kasih sama kamu, kamu makan ya." Ya, kasih ini anak. Dan dia begitu lihat itu roti, waduh, rotinya cantik banget. Roti aja cantik. Saudara tahu perkataan cantik, saking laparnya dia merasa cantik sekali itu roti di mata wanita ini. Tetapi dia tetap teringat kakeknya. Dia bilang sama bapak ini, "Aku gak mau makan, aku ingat kakek, karena kakek juga kelaparan." Bayangin saudara, dikasih, ditolongi, dia belum mau terima pertolongan itu untuk dia makan supaya dia kenyang. Tapi dia ingat kakeknya. Dan bapak orang ini, orang laki ini, bapak laki ini yang saya artikan sebagai seorang Samaria, dia terharu sekali. Dan dia berkata, "Kamu gak makan nanti
tapi nggak kuat. Enggak, tapi saya ingat kakek, nanti saya akan kasihin kakek supaya kakek makan. Akhirnya orang ini berkata, oke, aku masih punya, ayo aku kasih kamu makan sama-sama saya. Aku beli daganganmu. Dan dia mau mulai makan sama-sama. Dan akhirnya setelah dia makan, dia bertanya semua keadaan hidupnya, apa kerinduannya, yang semua dia ungkapkan. Dan akhirnya papa ini bilang gini, aku tidak mau kamu bawa pulang dagangan yang sisa, karena ini berat. Aku beli semua. Dan setelah beli ini anak senangnya luar biasa. Ketika dagangannya laku semua, dia sudah punya pikiran, dia pulang ketemu kakeknya, dia kasih roti itu, dia bawain uang mungkin kakeknya. Setelah dibeli dagangannya orang bapak ini yang lambang seorang Samaria yang baik hati, dia bilang sama anak ini, tidak cukup dengan daganganmu aku beli, tapi aku mau kasih uang buat kamu supaya hidupmu bisa kamu nikmati. Saudaraku, apa yang terjadi? Ketika anak ini dikasih uang, dia tolak. Lucu ya? Dagangan sudah dibeli semua, ditambahin lagi uang, gak mau diambil. Tapi dengan mencucurkan air mata, dengan baik-baik, anak ini berkata kepada bapak ini, aku tidak perlu uang lagi. Aku perlu seorang ayah seperti engkau. Seorang bapak yang punya kasih sayang. Aku tidak butuh uang. Saudaraku, saya mau beritahu apa yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara tetap mencari Tuhan untuk mencari apa yang kau butuhkan, dengan memenuhi kedagingan yang saudara hidupi, kita ini masih hidup di dalam daging. Tapi kalau itu yang menjadi pokok utama untuk menyenangkan daging kita, Alkitab mencatat kau akan kehilangan kasih Bapa. Tetapi kalau engkau merasakan kasih Bapa yang di surga yang kita tidak bisa pernah lihat, saya begitu yakin saudara tidak pernah lagi mau ditawarin berkat-berkat yang sifatnya sementara. Seperti anak ini. Ketika dia begitu merasakan kasih seorang bapak, bukan bapak kandungnya, dan dia menawarkan lagi uang, dia bilang, aku tidak butuh uang lagi. Aku ingin perlu seorang bapak, seorang ayah seperti engkau. Ternyata kasih seorang bapak lebih daripada uang. Itulah sebabnya di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, kalau kita ini mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya, maka Alkitab berkata kasih akan Bapa tidak ada dalam hidupmu. Maka engkau akan mengikut Tuhan terus mencari semua harta dunia, semua yang sifatnya sementara, padahal Tuhan memberikan, menjanjikan hal-hal yang sifatnya bisa berlangsung kepada hidup yang kekal. Periksa, jangan-jangan kita ikut Tuhan ini mata jasmani kita memang tidak buta. Tetapi kalau Tuhan mencela pengiringan kita seperti di dalam Yohanes 6 ayat 25 sampai 27, ternyata kita sadar bahwa mata rohani kita buta. Kita tidak melihat Tuhan adalah seorang juru selamat yang sanggup bukan hanya mencukupkan segala kebutuhanmu, bukan hanya bisa memelihara hidupmu, tapi dia bisa menyelamatkan dan dia bisa memberikan tempat di kerajaannya yang mulia. Yang percaya katakan amin. Berlanjut sekarang. Ini orang mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya melihat luar biasa. Kita buka dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 46. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ini kisah seorang yang bernama Bartimeus, anak Timeus. Kerjanya setiap hari karena dia buta jasmani, kerjanya ngemis dan minta belas kasihan orang supaya dia bisa hidup. Tolong dibuka Markus 10 ayat 46 sampai 52, saya akan baca. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Ini statusnya ya, pengemis yang buta.
udah buta kerjanya ngapain? Ayo dong respon biar saudara juga bisa nangkep. Jangan malu. Statusnya apa ini Bartimius? Sudah buta dan ngemis, saudara. Tidak ada jalan kedua. Siapa yang mau terima untuk dia kerja? Nggak ada kan? Dia hanya kerjanya nongkrong di pinggir jalan dan dia mengemis, ya. Jadi saya teruskan. Nah, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, dia Alkitab tidak bilang ketika dia melihat, tidak, matanya buta kok. Kalau saudara kan nggak buta, ya. Nah, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Kenapa? Ganggu, gak ada gunanya, orang miskin lagi ya, pengemis, buta lagi, apa sih yang diharapkan dari orang ini? Tapi saudaraku, dibalik ini semua ada pengajaran Tuhan untuk saudara gereja Tuhan di tempat ini. Jangan sampai kita masih senang seperti orang banyak ya di dalam Yohanes 6 ayat 25-27 yang mencari Tuhan karena perut kita kenyang. Tetapi ini kebenaran kita bisa tangkap. Ketika dia dihardik, diomongin, diam lo, kamu orang nggak ada gunanya, udah ngemis, buta lagi, apa sih gunanya? Tetapi ketika orang itu berkata diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Nah, mulai nih murid-murid Tuhan yang disuruh memanggil orang buta, tadinya kan dia suruh dibentak, diam lo, ngapain lo, ngeributin aja. Tapi ketika Yesus menyuruh memanggil, maka mulai murid-murid Yesus pakai firman, datang kepada Bartimius dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Wow, luar biasa saudara. Pertama, kalau mau bertemu dengan Tuhan, hati saudara harus dikuatkan. Ada di antara kita yang sering datang kepada Tuhan, hatimu gundah gulana, sehingga kita pergi jangan, malah dihitung. Pas lagi jangan, datang teman ngajak. Oh, berarti benar nih. Ada loh anak Tuhan suka bikin lelucon, pergi jangan. Pas lagi jangan, datang temannya. Yuk kita ke sana tuh ada barang bagus, lagi onsel lagi. Gereja kan masih banyak, besok juga masih ada, minggu depan masih ada. Terus dia karena hatinya nggak kuat, dia, oh iya, apa-apa. Nanti minggu depan aku bersaksi. Jadi kalau mau ketemu Tuhan, pertama kuatkan hatimu. Perlu persiapan berdoa, jangan sampai kita datang ke gereja nanti pulang kosong lagi, nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena hati kita tidak kuat. Ya, hati kita masih gundah gulana, terkadang masih kepincut dengan daya tarik dunia dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mengutamakan Tuhan adalah segala-galanya. Puji nama Tuhan. Ayat 50. Ayo. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Lalu ia ketika dikuatkan hatinya berdiri, Alkitab berkata lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, di ayat 50 ini perlu kita perhatikan. Tidak ada seorang yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Pertama, kalau dia tidak punya hati yang kuat. Dan dia tidak mau tanggalkan jubah. Jubah apa? Statusnya. Kalau kita masih menjadi pengemis dan buta rohani, kita nggak mungkin. Dengar, nggak mungkin kita akan bertemu dengan Tuhan. Ya, apalagi hati kita gundah gulana. Jadi di Markus ini, saudaraku, ada satu pelajaran yang Tuhan inginkan. Kalau pengiringan kita, ibadah kita mau berkenan di hadapan Tuhan, pertama hatimu harus dikuatkan. Kedua, tanggalkan jubahmu. Jubah kebiasaan kita, status kita yang selalu kalau datang Tuhan maunya Tuhan berkati, tolong dan lain sebagainya. Padahal ada firman yang berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima.
Ada ayat yang berkata, janganlah engkau datang ke rumah Allah dengan tangan kosong. Ngerti artinya? Saudaraku, datang kepada Tuhan itu harus ada sesuatu yang kita bawa. Ya, pertama tentunya hidup kita dengan hati yang dikuatkan. Dan kita mau menanggalkan juga status kita. Jangan kita ikut Tuhan itu udah berpuluh-puluh tahun jadi pengemis melulu. Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan kasih panjang umur. Padahal tadi di dalam Matius 6, 32, 33 Tuhan ngomong, itu tuh dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa kita yang mendapat kasih karunia, keselamatan dengan cuma-cuma kita mau jadikan hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Bagaimana itu? Kita harus berubah. Kita percaya bahwa Yesus itu luar biasa. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Kenapa kita mau ngikutin orang yang tidak mengenal Allah, yang masih terus ngemis, cari panjang umur, rezeki dilancarkan, jodoh dilancarkan, dan lain sebagainya? Bukankah Tuhan peduli dalam hidupmu? Bukankah burung-burung di udara lebih berharga? Saudara lebih berharga daripada burung-burung di udara. Amin. Kenapa kita perhatikan ini? Orang ini berubah, sekalipun mata jasmaninya buta, tapi mata rohaninya melihat. Dan tanya Yesus kepadanya, waktu dia bertemu kepada Yesus, umumnya kalau orang buta miskin, apa yang dia minta? Kalau dia tidak tanggalkan jubahnya, saya begitu yakin dia pasti minta, Tuhan, kasih aku uang supaya aku bisa hidup. Berkati saya Tuhan. Saya tidak peduli kalau saya buta. Yang penting kalau Tuhan berkati saya senang. Hidupku bahagia sementara. Tetapi luar biasa ini. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta ini, Rabuni, artinya guru, Rabi, supaya aku dapat melihat. 52 terakhir. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu apa? Mengikut Yesus dalam perjalanannya. Di Lukas saya mencatat, dia bukan hanya ketika dia melihat mengikut Yesus, tetapi dia memuliakan Tuhan, dan melalui hidupnya apa yang dia alami dari Tuhan itu memberikan dampak kepada orang banyak. Sehingga ketika orang banyak melihat, ini dulu pengemis yang buta, namanya Bartimeus, duduk di pinggir jalan, sekarang dia berubah. Dan orang mulai mengikut Yesus, memuliakan Tuhan oleh karena kehidupan seorang Bartimeus yang sudah diubah oleh Tuhan. Saudara mau diubah Tuhan? Saudara mau perbaiki cara ibadahmu kepada Tuhan? Berjuang, jangan cuma amin, berjuang, minta sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau mengikut engkau dengan rutinitas, tapi aku ingin supaya pengiringanku, ibadahku menyenangkan hatimu. Puji nama Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi. Bagaimana seorang yang namanya Sakyus, ya, nanti saudara baca sendiri di rumah, di Lukas 19, seorang yang dibenci orang, kaya loh. Ya, kaya dibenci orang. Statusnya apa? Jubahnya. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Makanya duitnya banyak. Karena apa? Suka ngancem orang. Lu nggak bayar pajak. Harusnya bayar pajak cuma 1 juta. Lu harus bayar 2 juta. Kalau nggak masuk penjara. Padahal bayar 1 juta sudah melakukan tugasnya. Tapi karena dia punya jabatan, dia ancam orang supaya lebihnya dia bisa dapatkan itu. Sehingga ini orang kaya sekali. Makanya disebut pemungut cukai. Orang berdosa karena kelakuannya suka meres orang, ngebohongin orang, ancam orang, meres orang sehingga kaya. Apakah kekayaannya ini bisa membahagiakan hidup Sakyus? No. Kalau saudara baca nanti di rumah, di Lukas 19, ini orang setiap hari memikirkan hidupnya. Saya percaya dia tidak bahagia dengan uangnya banyak. Ketika dia mendengar, karena iman itu selalu timbul bukan karena melihat. Firman Tuhan dalam Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Jadi sekarang yang perlu diperhatikan, mata rohanimu jangan sampai tidak berfungsi. Telingamu jangan sampai juga tidak berfungsi. Sehingga kita
Badan kita ada di gereja setiap hari Minggu, setiap ibadah, tapi kita pulang kosong. Karena apa? Ada beberapa anggota tubuh kita yang tidak bisa berfungsi untuk menerima ya janji Tuhan. Ya, jadi saudaraku, mari, saudara yang Tuhan kasih, walaupun dia disediain bangku, udah dua-dua jauh-jauh lagi, tetap masih ada yang kosong. Gak usah khawatir. Saya sudah menyampaikan firman bahwa hanya ada 2 jalan, ya. Ada 2 jalan. Satu, pintu lebar, jalan luas. Orang banyak sekali di situ. Kata banyak, saudara bisa kenal satu dengan yang lain. Ya, banyak lah pokoknya. Statusnya apapun saya tidak usah sebutin, banyak di sana. Tapi di pintu yang sempit, jalan yang susah, Tuhan bilang hanya sedikit sekali. Dan ada orang berusaha untuk masuk di situ, nggak bisa. Makanya saya bilang berbahagia saudara yang hadir di tempat ini. Karena apa? Tuhan mau berbicara kepada saudara. Oke. Dan ketika Sakyus mendengar, Yesus orang apa ini ya? Hebat amat, setiap kemana-mana dikerubungin orang banyak sekali. Sehingga dia ingin bertemu dengan Yesus susah. Tetapi saudaraku, ini orang udah pendek, jahat, ya toh, kaya, jahat karena statusnya. Tapi dia punya kerinduan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Bagaimana caranya? Dia bisa pakai jabatannya, usirin itu orang semua. Saya pengen ketemu Yesus. Kan banyak ya di dunia ini orang yang punya jabatan bisa pakai jabatannya kan untuk melakukan, dan orang tidak cuma bisa gigit jari. Ya, orang kaya, orang punya kedudukan, kita nggak bisa. Sakyus bisa melakukan sebetulnya, tapi dia enggak. Dia punya satu kerinduan. Bagaimana caranya aku bisa bertemu dengan Yesus? Dia menjauhi orang banyak. Dan dia melihat sebuah pohon. Dia lari ke sana dan dia memanjat itu pohon karena dia punya kerinduan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Saya mau tanya, Tuhan yang saudara sembah, yang saudara datangi adalah Allah yang apa? Apa yang saudara kenal dengan Tuhan yang saudara percayai? Dia adalah Allah yang maha tahu, maha mengerti, pokoknya maha peduli, semuanya maha deh. Dan kalau Sakyus punya kerinduan begitu, apa Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu juga kita ini apa yang ada dalam hati kita, ya. Mungkin saudara tidak ngantuk untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi hatimu tertutup oleh firman. Tuhan tahu, saya nggak tahu. Jadi Tuhan itu di benak Sakyus, Tuhan itu adalah maha tahu. Dia lari menjauh orang banyak, naik pohon. Tuhan tahu bahwa Sakyus pengen bertemu dengan Tuhan. Makanya Tuhan melihat, Sakyus, turun. Hari ini aku ingin menumpang di rumahmu. Begitu Tuhan mengucapkan hal itu, orang banyak bereaksi, saudaraku. Dia bilang, gak salah, kok numpang di rumah orang berdosa. Harusnya numpang di rumah orang yang kudus, yang baik-baik, gitu, yang suka melayani, yang suka menyampaikan firman. Kok nginep di rumah orang berdosa? Apa Sakyus itu? Ketika Yesus berbicara terhadap Sakyus dan didengar orang banyak, orang tuh bersungut-sungut, numpang di rumah orang berdosa. Sakyus meresponi, saudara. Ini yang penting. Di dalam mengikut Tuhan kita harus meresponi setiap firman yang Tuhan sampaikan. Sakyus tidak diam, tidak ingin mendengarkan pembelaan Tuhan, tapi dia harus selesaikan, dia bereskan hatinya. Ya, hatinya harus diberesin. Kalau mau ketemu Tuhan, hati kita diberesin. Sakyus berkata begini, nanti dibaca di rumah. Hari ini setengah dari hartaku aku berikan kepada orang miskin. Belum berhenti, karena Tuhan belum respon. Kalau setengah dari miliknya dikasih kepada orang miskin, Tuhan bilang, udah Sakyus, ayo cepat-cepat kita pulang. Aku mau numpang di rumahnya. Enggak. Tuhan tahu mesti ada yang belum beres. Karena apa? Walaupun uangnya setengah, hartanya dikasih ke orang miskin, dia masih ada banyak orang yang sakit hati loh sama dia. Amin. Ada banyak yang sakit hati. Kenapa? Diperes. Makanya firman Tuhan berkata begini. Hari ini setengah dari hartaku berikan kepada orang miskin, apabila ada di antara orang yang aku peras, hari ini aku akan kembalikan 4 kali lipat. Baru Tuhan merespon. Karena apa? Tuhan lihat dibereskan hatinya.
Kalau saudara mau hitung kekayaan Sakius, setengah diberikan ke orang miskin, dan orang yang diperes itu gak cukup untuk mengembalikan dari setengah lagi hartanya yang dia miliki. Dia enggak merasa rugi kalau hartanya habis. Karena apa? Karena dia melihat ada harta yang lebih berharga. Saudara bisa tangkap? Siapa? Yesus. Nanti baca di rumah ya. Matius 13 ayat 44 tentang harta yang terpendam. Kalau orang punya mata rohani melihat, dia tidak sayangkan harta jasmaninya. Ingat, dia lebih menghargai harta yang sifatnya kekal. Karena selama ini Sakius tidak pernah merasakan damai sejahtera dalam hidupnya sekalipun dia kaya. Karena hatinya gak beres. Dia masih menyimpan sakit hati orang lain dalam hidupnya. Ada banyak orang tidak suka sama dia karena statusnya dia gunakan untuk peres orang. Puji nama Tuhan. Jadi saudaraku, ketika hal ini terjadi baru Tuhan responi. Hari ini terjadi keselamatan karena orang ini adalah keturunan Abraham. Oleh sebab itu saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh ini semuanya? Sehingga kalau kita ditawarin lagi berkat, mujizat, saudara saya percaya saudara akan tolak itu. Bagaimana caranya? Yohanes 15 ayat 5-7 sebagai ayat yang terakhir. Nanti saya akan berdoa buat saudara. Seperti anak wanita ini, dia tidak butuh uang lagi, tapi dia butuh seorang kasih, seorang bapa yang begitu baik, karena itu melebihi daripada uang. Seperti 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kalau saudara mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada di dalam hidup saudara. Saudara mau pilih mana? Mau kasih Bapa ada dalam hidup kita, atau mau kekayaan dunia yang melimpah dan kita bisa dipuji orang, tapi jiwa binasa? Sebagai ayat yang terakhir, Yohanes 15 ayat 5-7. Yohanes 15, catat ya, dengar baik-baik. Alkitab berkata begini. Yohanes 15 ayat 5-7. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, perhatikan, tinggal di dalam aku, tinggal dalam Tuhan, dan aku di dalam dia, Tuhan di dalam kita, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini kalimat ini saya percaya harusnya berhenti sampai tinggal di dalam kamu. Kita tidak lagi akan minta, walaupun ini Tuhan tawarkan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Seperti kesaksian seorang wanita, dia tidak butuh uang lagi. Dia butuh kasih seorang bapa. Dan saya percaya ini ayat akan menjadi rema dalam hidup saudara yang hadir di tempat ini. Kalau saudara mau tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya hidup, engkau tidak pernah lagi menjadi pengemis. Amin. Karena engkau mendapat segala-galanya. Tuhan adalah harta saudara dan saya. Hidup di dalam hidupmu, apa yang lagi yang mau kau minta? Saya mau tanya. Kita masih mau mempermalukan Tuhan? Kita mendapat segala-galanya. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia punya sorga, punya bumi, punya segala-galanya. Apa lagi yang kita mau minta? Dan ini ayat menjadi satu kebenaran yang akan saudara dapatkan. Sehingga di dalam mengikut Tuhan, saudara mulai mengoreksi. Jangan-jangan ibadah yang aku lakukan ini keliru. Ya, karena selalu setiap kali aku datang ke gereja, kalau ada KKR, ya, atau kalau ada tamu, gitu, wah ini orangnya terkenal. Kalau saudara tidak bisa menangkap kebenaran, hidup tidak akan berubah. Ya, mungkin kau senang dengan orang yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi apalah artinya kalau kau senang dengan orang yang menyampaikan firman, tapi firman itu tidak hidup dalam hidup saudara? Kau akan pulang dengan tangan kosong. Saya percaya hari ini Tuhan berbicara. Dan saudara yang menangkap, mendengar, kau akan pulang dengan
Saya ingin ajak para pemusik nyanyikan Hidupku Ada di Dalam Tangan. Ya, mungkin bisa ditayangkan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Saya ingin saudara nyanyikan ini, renungkan setiap firman yang Tuhan sampaikan. Jangan lewatkan. Ya, ini adalah harta yang Tuhan sediakan bagi saudara. Tetapi kalau kita masa bodoh, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya sebagai hamba yang Tuhan suruh untuk menyampaikan. Dan kalau saudara bisa menerima, saya begitu yakin hidupmu pasti akan berubah. Haleluya. Sama-sama. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Kadang-kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku
menyatakan rahasia-Mu. Biarlah gereja-Mu boleh memandang kemuliaan-Mu. Umat pilihan-Mu menanti-nanti Tuhan kedatangan-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini tertanam dalam hati setiap pribadi yang hadir. Bapa, hamba percaya Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Engkau menegur kami karena Engkau mau supaya kami jangan sampai terhilang dan binasa. Jangan sampai pengiringan kami pakai cara kami sendiri, tapi kami mau pakai caranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Tuhan Kau tetap hadir di tempat ini untuk terus Tuhan mengurapi umat-Mu agar mereka boleh menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang siap untuk memberikan persembahan, silakan untuk memberikan persembahan. Sambil kita terus mau duduk lagi. Saudara-saudaraku, Jemaat Nation Worship Center, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman, mulai siang ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan akan menjemput kita semua. Dan Tuhan akan membawa kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya yang mulia. Dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama